Halo semuanya, di sini aku akan menceritakan secara singkat tentang biografi Howard Gardner atau yang biasa kita kenal sebagai Howard Gardner. Beliau merupakan psikologi, pendidikan, dan bahkan neurologi. Pekerjaannya yaitu sebagai psikolog, peneliti, dan bahkan profesor di Harvard University. Beliau bertempat lahir di Scranton, Pennsylvania, Amerika Serikat, 11 Juli 1943, yang berkebangsaan Amerika Serikat. Karyanya, selain buku Frames of Mind, juga masih banyak lainnya, seperti Multiple Intelligence, The Unschooled Mind, Five Mind Filter, dan masih banyak lainnya. Keterlibatan Gardner dalam The Good Project yang merupakan sebuah inisiatif yang fokus pada pengembangan nilai-nilai etika, keunggulan, dan keterlibatan sosial, khususnya dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak muda. Kehidupannya bersama istrinya, yaitu Ellen Weiner, yang juga seorang psikolog. Di situ Gardner terus mengajar dan bahkan meneliti di Harvard University. Ia secara aktif membagikan ide dan pemikirannya tentang pendidikan modern dan pengembangan karakter di era digital. Konsep kecerdasan menurut Howard Gardner yang merupakan sebuah kebudayaan yang tercipta dari proses pembelajaran, perilaku, dan pola kehidupan antar manusia, atau bahkan alam dan lingkungan yang terkristalisasi dalam habit. Dengan demikian, kecerdasan adalah sebuah perilaku yang diulang-ulang secara terus-menerus. Teori kecerdasan majemuk atau teori multiple intelligence merupakan teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang mengatakan bahwa setiap anak mempunyai kecenderungan kecerdasan masing-masing. Kekayanya dalam pendidikan sangat tergantung pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap berbagai cara anak belajar serta terhadap minat dan bakat masing-masing anak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Eka Widya. Halo, di sini aku Widya. Aku bakal melanjutin penjelasannya dari Lia tentang macam-macam kecerdasan menurut Howard Gardner. Howard Gardner sendiri menyebutkan ada beberapa di antaranya, yaitu satu, kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Nah, orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan, serta dapat menyampaikan ide, mengekspresikan diri, dan memahami bahasa dengan sangat baik. Beberapa karakteristiknya yaitu pandai membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, suka bermain kata, menulis cerita atau membuat pidato, serta cepat memahami makna suatu kata dalam struktur bahasa. Contoh profesinya yaitu seperti penulis, jurnalis, penyair, pengacara, dan juru bahasa. Nah, yang kedua ada kecerdasan logis matematis atau logical mathematical intelligence. Orang dengan kemampuan ini dapat berpikir secara logis dan rasional, dapat mengolah angka, serta memecahkan masalah dengan pola-pola dan prinsip-prinsip ilmiah. Karakteristiknya yaitu mampu menganalisis dan memecahkan masalah secara sistematis, menyukai eksperimen, teka-teki logika dan angka, serta cepat dalam menghitung, membuat grafik, dan memahami data. Contoh profesinya seperti ilmuwan, matematikawan, akuntan, dan juga insinyur. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk memahami, memvisualisasikan, dan memanipulasi ruang serta gambar dalam pikiran. Orang dengan kecerdasan ini sering berpikir dalam bentuk visual dan imajinatif. Karakteristiknya yaitu pandai menggambar, melukis, mendesain, atau membayangkan bentuk dalam 3 dimensi, serta mampu membaca peta, diagram, dan arah dengan baik, dan menyukai kegiatan permainan visual seperti puzzle atau seni rupa. Nah, contohnya yaitu contoh untuk kecerdasan ini didominasi oleh profesi arsitek, desain grafis, desainer, pelukis, dan juga fotografer. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan musikal atau musical intelligence. Orang dengan kecerdasan musical intelligence memiliki kemampuan untuk memahami, mengapresiasi, dan menciptakan musik serta ritme, dan peka terhadap suara dan getaran. Karakteristiknya yaitu mampu mengenali nada, melodi, dan irama musik dengan mudah, suka menyanyi, bermain alat musik atau menciptakan lagu, dan mudah mengingat musik dan suara. Contoh profesinya yaitu seperti musisi, penyanyi, komposer, guru musik, dan sebagainya yang berhubungan dengan musik ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan kinestetik jasmani atau bodily kinesthetic intelligence. Orang dengan kecerdasan kinestetik jasmani memiliki kemampuan untuk menggunakan tubuh secara efektif
dalam mengekspresikan ide atau emosi atau mudah menyelesaikan tugas-tugas fisik tertentu. Karakteristiknya seperti memiliki koordinasi tubuh dan keterampilan motorik yang baik, serta menyukai aktivitas fisik seperti menari, berolahraga, atau membuat kerajinan. Contoh profesinya untuk kecerdasan ini seperti atlet, penari, aktor, ahli bedah, dan juga mekanik. Nah, yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, serta pandai membangun relasi dan kerja dalam tim. Karakteristiknya seperti peka terhadap perasaan, motivasi dan ekspresi orang lain, serta mampu memimpin, mengatur kelompok dan menjadi mediator, dan suka berdiskusi dan mudah untuk menjalin persahabatan, atau orangnya friendly gitulah ya. Contoh profesi untuk kecerdasan interpersonal ini seperti guru, psikolog, pemimpin, konselor, dan juga manajer. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kecerdasan intrapersonal atau intrapersonal intelligence. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengenali diri sendiri secara mendalam, termasuk memahami emosi, tujuan, dan nilai-nilai pribadi. Dengan beberapa karakteristik, diantaranya itu sering merenung atau berpikir tentang kehidupan, memiliki kesadaran diri yang tinggi, mampu membuat keputusan berdasarkan refleksi pribadi. Contoh profesinya yaitu seperti penulis, filosof, terapis, dan perencana hidup. Nah, yang kedelapan yaitu ada kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasi makhluk hidup dalam elemen alam lainnya. Orang dengan kecerdasan ini sangat peduli terhadap lingkungan-lingkungan di sekitarnya dia. Karakteristiknya diantaranya yaitu suka berada di alam, mengamati tumbuhan dan hewan, peka terhadap perubahan cuaca dan kondisi lingkungan, serta pandai dalam mengelompokkan benda-benda alamiah. Contohnya seperti biolog, petani, ahli lingkungan, dan konservasionis. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir, ini sebenarnya tambahan ya dari teorinya Gardner, yaitu ada kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan, makna hidup, dan spiritualitas. Karakteristiknya yaitu sering bertanya tentang tujuan hidup, kematian, dan alam semesta, tertarik pada filsafat dan spiritualitas, serta memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan makna yang mendalam. Contohnya seperti filsuf, rohaniawan, teolog, pemikir spiritual. Itu tadi adalah contoh-contoh macam-macam kecerdasan menurut Howard Gardner. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Sekian, bye-bye.